Ada banyak kata yang populer di Bali, tetapi juga dikenal luas di tanah Sunda atau Pasundan, Jawa Barat sekarang. Apa saja itu? Misalnya, Banten di Bali dikenal sebagai sarana upacara atau upakara dalam budaya Hindu. Di Jawa Barat, masyarakat Sunda mengenal juga istilah Banten yang dimaknai sebagai kejatuhan intan atau ketiban intan. Banten juga menjadi nama provinsi di wilayah Tanah Sunda. Ada pula istilah Parahyangan yang di Bali maupun di Jawa Barat dikenal luas sebagai tempat atau lingkungan. Menariknya pula, ada sejarah Sunda di Pura Negara Gambur Anglayang, Desa Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Ada salah satu pelinggih di pura tersebut yang dipuja umat Hindu dan dikenal sebagai pelinggi Ratu Bagus Sundawan. Kisah ini dituturkan tokoh masyarakat setempat dan penulis buku Ngurah Paramarta saat menjamu kedatangan Aum Rudi Wiranata Kusuma, tokoh berdarah biru yang juga keturunan salah satu pendiri bangsa Wiranata Kusuma kelima. Kedatangan Rudi Wiranata Kusuma ke Pura Negara Gambur Anglayang tersebut menyambungkan sejarah pertalian yang menarik antara Sunda besar di Jawa Barat dan Sunda kecil yang dulu meliputi Bali dan sejumlah keresidenan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sekarang. Dari pelinggi Ratu Bagus Sundawan tadi, Ngurah Paramarta bercerita kepada Rudi Wiranata Kusuma 10 Februari 2023 kemarin. Di sebuah pura, Pak, dikenal dengan banyak sebutan. Awalnya sih sebagai Pura Negara Gambur Anglayang, kemudian Puragara. Jadi yang lebih tepat sebenarnya Puragara. Puragara. Gara itu artinya perempuan. Karena di ujung utama, Pak, di pura itu dipujalah seorang ratu cantik, ya, Ratu Ayu Mutrin Jagat, perempuan, ya. Keberadaan Puragara ini sebenarnya sebuah jejak arkeologis, sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Kuti Baning. Kuti Baning. Nah, yang disebut Kuti itu kota, benteng, ya. Jadi pelabuhan yang Memiliki benteng dari bahan batu karang berwarna merah. Ini yang disebut Baning, Pak. Oh, ini otentik nih. Iya, ini karang yang ada di darat warnanya merah, dan ini paling bagus untuk tembok pengaman bangunan yang ada di pinggir laut. Ini. Ya. Nah, kemudian sebagai sebuah pelabuhan kenegaraan, tentu masyarakat mungkin dulu ingatan kolektifnya masih terekam, diceritakan secara turun-temurun. Ya, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi tempat ini sebenarnya sudah menjadi sebuah bukti autentik tentang jejak arkeologis sebuah pelabuhan Kuti Baning. Nah, siapakah yang pernah mampir atau berkunjung, karena ini adalah pelabuhan kenegaraan, tentu saja mereka yang memang memiliki hubungan kenegaraan, diplomasi, ya. Nah, ini salah satu. Ini Ratu Bagus Sundawan. Nah, ini agak menarik. Ya, Sundawan gitu kan. Jadi bisa Sunda. Nah, jadi yang dimaksud di tempat pemujaan ini adalah tempat pemujaan representasi ingatan kolektif mereka tentang kedatangan keluarga, kerabat dari Sunda. Dari Tatar Sunda. Ya, jadi kerajaan Sunda Galuh. Nah, kenapa mereka datang? Ya, karena mungkin tidak tercatat dalam sejarah di Sunda. Jadi Ratu Galuh yang bernama Paramiswari Induja Lancana itu sebenarnya kalau disusuri lewat sejarah Jawa tercatat kok. Oh, ada? Ada. Malah dia dianggap sebagai ibu daripada pendiri Majapahit. Oh, menarik sekali. Ya. Jadi ibunya pendiri Majapahit. Nah, itu dianggap di Jawa. Tetapi kalau di Bali sebenarnya beliau ini adalah nenek daripada pendiri Majapahit. Dari Galuh ini? Iya, Ratu Galuh. Induja Lancana. Induja sendiri, kata Indu itu artinya bulan. Jadi Paramiswari Induja Lancana, Paramiswari adalah istri. Jadi dia istri daripada siapa? Dia istri daripada Raja Gadaha yang bernama Maisa Cempaka, yang memindahkan kerajaan Doho dari Singonegaran Kediri ke sini. Dan sejarah itu bisa di-trace, Pak, ya? Bisa di-trace. Jadi siapa? Ya, beliau memang kerabat daripada Ratu Galuh yang yang ada di Bali. Di Bali dan settle di sini. Ya, settle di sini. Nah, kemudian setelah beliau settle di sini kan, kemudian Sunda dan Galuh jadi satu.
Baik. menjadi kerajaan Sunda Galuh dengan raja adiknya beliau yang namanya Dharma Siksa. Ada di Jawa Barat itu, bukan tidak ada. Nah, bahwa kemudian terjadi persoalan bahwa tidak juga tercatat dengan baik gitu kan. Ya Pak bisa bayangkan, beliau Ratu Galuh itu hari ini orang beragama Hindu Ya. membangun pura Parahyangan Jagatkarta itu di Bogor, Pak. Galuh itu kan di Bogor, Pak. Betul. Bukan sebuah kebetulan ya. Betul. Nah, bukan Ya, ya, kebetulan. ya, ya. Bisa dibuktikan bahwa Galuh di Bogor. Bisa. Dan di Bali sendiri kalau bicara Galuh, Pak, Ya. Hendra Tari di sini. Ya, Ada. dikenal Galuh Liku, Galuh Pejarakan, kemudian badong namanya, hiasan dada kan. Ya. Ini apa istilahnya gelang kane apa segala macam. Ya itu tradisi budaya dari Yang dilestarikan di Bali tetap Bali. ke- Orang Bali, Ya. orang Bali yang namanya Sujana, Wijana, ya itu Pak itu kan. Nah, Menarik. iya. Memang memerlukan ya kalau mau yang lebih komprehensif gitu kan, perlu penelitian lebih fokus. Ya. Baik. Tetapi pura itu adalah salah satu bukti paling autentik di Bali kalau kita ingin menelusuri nama puranya. Beliau yang dipuja dan distanakan sebagai Batari atau Batara yang dimuliakan, itu jejak sejarah. Tarian juga jejak sejarah. Ritualnya itu jejak sejarah, Pak. Ya, jejak sejarah. Cuman masih paham. Urutannya memang urutan. Ya, betul. Ini Galuh kan. Nah. Jadi barangkali ini yang membuat kita harus menyambungkan kembali narasi. Nah, kita kan bicara narasi, Pak. Ya, kita bicara narasi. Ya kalau dilihat dari patungnya juga kan. Ya, ini Sunda pisan gitu loh. Ya. Ya. Ini Sunda pisan. Baik. Wah, luar biasa nih Pak. Wah, terima kasih banyak. Hari ini saya sangat beruntung mendapatkan penjelasan sejarah yang bisa dibuktikan dari yang diceritakan tadi, ya baik secara artifaks atau ditelusuri ya bahwa hubungan Bali Galuh Sunda Galuh itu dalam satu peta disebutkan Sunda besar Sunda kecil ya ini tempatnya ya. Dan memang ini pusatnya maritim. Saya hari ini sangat beruntung untuk mendapatkan satu pengetahuan yang luar biasa yang perlu di revive, diangkat ya, dilestarikan menjadi atensi bahwa negara ini memang negara besar, negara maritim, di mana tadi disampaikan oleh Pak Ngurah Pramata, seorang penulis juga itu. Jadi ketika seseorang menulis itu berdasarkan dasar penelitian, berdasarkan research, ya, bukti-bukti yang ada, saya sangat kagum dan memang berterima kasih sekali bisa berdiri di sini, merasakan aura yang sangat extraordinary. Ini pengalaman once in a lifetime buat saya pribadi, dan saya ingin share nanti ke teman-teman di Sunda Besar bahwa Sunda Kecil itu memang pelestari daripada keberadaan kejayaan Nusantara yang disampaikan oleh Pak Ngurah. Terima kasih.